Oke, halo. Sekarang kita lihat di soal nomor 26. In a poll of 66.000 physicians, only 20% response. Jadi artinya ada polling yang dihadiri oleh 66.000 fisikawan, tapi cuma 20% yang respon gitu. Dari 20% yang respon ini 10% dari yang respon, ulang ya, 10% dari yang respon disclose their preference for pain reliever X. Artinya ya ada sesuatu lah, pokoknya ada 10% yang disclose their preference for pain reliever X gitu. Nah, sekarang how many of the physicians who responded. Jadi dari fisikawan yang respon tadi, berapa orang yang tidak disclose a preference for pain reliever X. Artinya jadi dari 10% itu, dari 20% yang respon itu, berapa orang yang did not disclose a preference for pain reliever X. Artinya jadi gimana sih? Jadi intinya gini. Kita simple dulu. Jadi dari 66.000 yang respon 20%. Respon 20%. Yang ini ada yang respon. Nah, yang respon itu 20%. Berarti 20 per 100 dikalikan dengan 66.000. Nah, seperti ini. Dimana 20 per 100 itu adalah 1 per 5. Artinya tinggal kita hitung. 66.000 dibagi dengan 5. 60.000 dibagi dengan 5 itu adalah 12.000. Ditambah lagi sama 6.000 bagi 5, 1.200. Jadinya adalah 13.200. 13.200 yang yang respon. Jadi yang respon cuma 13.200. Nah, dari 13.200 yang respon ini ada 10% yang disclose their preference for pain reliever X. Artinya apa? Jadi artinya ada 10% orang yang setuju gitu. 10% orang pokoknya yang melakukan X inilah gitu. Nah, 10%-nya itu kan berarti adalah ya tinggal dikurangi aja nolnya 1 kan, 1.320. Yang ditanya adalah yang did not. Nah, yang did not itu berarti adalah tinggal kita kurangi 13.200 dikurang dengan 1.320. Kalau kita hitung berarti jadinya adalah tinggal kita hitung 13.200 dikurang dengan 1.320, maka dapatnya adalah 11.880. Jawaban yang tepat adalah E. Kayak gitu ya. Oke, itu aja dulu. Kita akan ketemu lagi. Belum. Sorry. Belum, tenang. Kita masih sampai nomor 30. Kelupaan saya. 3 per 100 ditambahkan dengan 5 per 1000 ditambahkan dengan 7 per 100.000. Nah, caranya gimana? Coba semuanya kita buat menjadi per 100.000. Sebentar, ini plus 7 per 100.000-nya coba ditambahkan dengan 7 per 100.000. Jadi coba semuanya saya bikin jadi per 100.000. Caranya ini supaya jadi 100.000 berarti butuh 0,3. Berarti dikali 1000 per 1000. Yang ini dikalikan dengan 100 per 100. Yang satunya lagi udah nggak usah. Maka berarti jadinya adalah 3.000 tambah 500 tambah 7 per 100.000. Jadinya adalah 3.507 per 100.000. Kalau 3.507 kita bagi dengan 100.000 berarti nolnya dia maju, komanya maju 5 satuan ke depan gitu. Gimana ya? Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,03507. 0,03507. Jawaban yang tepat adalah E gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut di soal nomor 28. Nah, 28 ini hati-hati bacanya. If the number n of calculate
calculators sold per week varies with the price P in dollars according to the equation N sama dengan 300-20 P. Artinya apa? Jadi kalau harganya itu P dolar, maka kalkulator yang kejual itu ada sebanyak N. Jadi kalau harga kalkulatornya itu P dolar, kalkulator yang kejual itu N. What would be the total weekly revenue from the sale of $10 kalkulator? Jadi artinya ada yang dijual itu kalkulator seharga $10. Nah, yang ditanya what would be the total weekly revenue? Nah, artinya gini, berapa banyak kalkulator yang kejual dulu? Berapa banyak kalkulator yang kejual? Berarti jadinya adalah 300 min 20. P-nya tinggal diganti dengan 10. Berarti jadinya 300 min 200. Berarti kita bisa dapatkan bahwa N-nya itu sama dengan 300 min 200 adalah 100. Nah, itu dulu. Jadi banyak kalkulator yang kejual adalah 100. Tapi yang ditanya bukan kalkulator yang kejual. Jadi hati-hati jangan ngejawab A. Tapi yang ditanya adalah berapa revenue yang didapat. Nah, revenue itu ya kurang lebih mungkin tidak tepat, tapi revenue itu gampangnya dia adalah bruto lah gitu. Keuntungan plus pokoknya besar penjualan, hasil penjualan yang didapat, belum menjadi neto, belum menjadi profit, tapi baru brutonya doang. Jadi misalkan kita beli barang harganya 1.000 terus kita jual 5.000, nah revenue-nya itu 5.000. Nah, tapi profitnya kan bukan 5.000 kan, profitnya 4.000, tapi revenue-nya 5.000, kurang lebih gitu. Nah, berarti sekarang total revenue-nya adalah banyaknya barang yang kejual 100, harga satunya 10, berarti 100 dikalikan dengan 10, jadinya 1.000. Berarti jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba di soal nomor 29. Which of the following fraction is equal to decimal 0,0625? Berarti tinggal kita lihat 625-nya. 625 per 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini mungkin repotnya adalah karena teman-teman nanti tidak menggunakan kalkulator. Kita bikin gini aja nih. 600 ditambahkan dengan 25 per 10.000. 10.000 itu berarti 100 dikalikan dengan 100. Bagian pembilang dikali 1/25, bagian penyebut dikali 1/25. Oke, artinya adalah semuanya dibagi 25. 600 dibagi 25, gampangnya gini. 100 bagi 25 berapa? 100 bagi 25 itu 4. Berarti 4 dikali 6, 24. Ditambah 25 bagi 25, 1. Nah, yang bawahnya agak beda. 100 kali 100 bagi 25. 100 kali 100. Ingat kalau dia perkalian berarti cukup salah satu aja. Berarti jadinya 4 kali 100. Berarti jadinya adalah 25. Atau kita gunakan warna yang berbeda sedikit. Berarti ini adalah 25 per 4 dikalikan dengan 100. 4 dikalikan dengan 100. Maka jadinya 25 sama 100 jadi 1/4. Berarti kita bisa dapatkan 1/4 kali 4. Berarti 1/16. Maka jawaban yang tepat adalah C. Satu lagi ya, nomor 30. Di nomor 30, kita bisa lihat sebentar. Kok nggak bisa di-scroll? Sebentar, oke. Nah, ini nomor 30. In the figure above, X per X plus Y sama dengan 3/8. Yang ditanya X-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa X sama Y-nya dalam satu garis lurus. Artinya, X plus Y itu sama dengan 180. Maka berarti kita bisa dapatkan jadinya gini ya. X dibagi dengan 180 sama dengan 3/8. Artinya kita bisa dapatkan bahwa berarti kita kalikan dengan 180 di kedua ruas. Jadi maksudnya di kiri kita kali 180, di kanan kita kali 180. Berarti kita bisa dapatkan X-nya sama dengan 3/8 dikali 180. Sekali lagi harus selalu berpikir tanpa kalkulator. Coba bagi 4 dulu. 8 bagi 4, 2. 180 dibagi 4. 180 bagi 4. Oke, berarti 90 bagi 2. Berarti 45. Oke.
45 dibagi 2 adalah 44 dibagi 2 itu 22. Berarti 45 dibagi 2 adalah 22,5. Berarti X-nya sama dengan 3 dikali 22,5. 3 dikali 22 adalah 66. 3 dikali 0,5 itu jadinya adalah 1,5. Berarti 67,5. Maka jawaban yang tepat adalah B. Gitu ya. Oke, itu dulu untuk video dari nomor 26 sampai 30. Kita akan bahas nomor 31 sampai 35 di video setelah ini. Dadah.